Sore Kak Dimas. Sore Nafita. Selamat sore Kak Nares. Iya. Apa benar Kak Nares? Iya betul. Oke. Jadi aku mau wawancara Kakak nih mengenai Pancasila sebagai ideologi di kehidupan sehari-hari nih Kak. Kira-kira Kakak bersedia gak sih Kak? Oh iya, bersedia. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Yosia dari mahasiswa UB program studi bioteknologi. Kenalin aku Ayu dari PHP. Kalau Kakak sendiri dengan Kakak siapa? Kak Vina dari sama IPA Bio 2020. Oke. Menurut kamu apa itu Pancasila? Menurut aku kita semua pasti tahu lah ya Pancasila itu. Panca itu 5, sila itu dasar. Berarti kalau digabung kira-kira kayak dasar-dasar yang menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Kalau menurut aku Pancasila itu sebagai dasar negara atau nilai bangsa yang mencerminkan gimana sih bangsa Indonesia itu luar. Oke, jadi Pancasila itu merupakan suatu dasar negara yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Oke, kalau menurut aku singkat aja Pancasila itu ideologi yang kita punya gitu ya di Indonesia yang dibikin sama founding fathers-nya kita dan semua teman-temannya berdiskusi bareng buat dijadikan ideologi kita gitu. Kalau menurut aku Pancasila itu bisa dibilang falsafah hidupnya bangsa Indonesia sih. Jadi kayak aturan dasar main kita tuh gimana yang nggak boleh di kompromi lah di bahasa. Jadi kayak cara sederhananya Pancasila itu kayak acuan hidup kita gitu nggak sih Kak? Betul. Menurut aku Pancasila itu adalah dasar negara di mana ada 5 dasar di dalamnya yang harus kita patuhi. Oke, nah kan kita sering dengar ya Kak, kalau misalnya Pancasila itu adalah ideologi. Nah, kalau ideologi sendiri itu apa sih artinya Kak? Ideologi itu seperti dasar-dasar kalau misalnya kita di Indonesia berarti kan ada ideologi Pancasila ya. Ideologi Pancasila itu seperti dasar-dasar yang harus kita jalankan. Jadi segala sistem di negara itu harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh melenceng dari 5 dasar itu. Kalau ideologi kan kita udah sering juga pelajari kan di SMP, SMA. Ideologi dari kata ide, gagasan, konsep. Kalau enggak artinya kan ilmu. Jadi kalau digabung biasanya ilmu yang mempelajari tentang ide-ide atau gagasan, konsep gitu. Kalau ideologi menurut aku itu adalah keyakinan dari diri kitanya juga dan itu dihasilkan dari apa yang udah dipikirkan sebelumnya buat kita yakini. Kayak gitu. Jadi ideologi itu merupakan suatu paham ataupun suatu teori yang memberikan suatu arah atau tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi semacam ide atau gagasan atau pemikiran. Kalau menurut aku ideologi itu lebih ke pemahaman sih, pemahaman terkait pegangan hidup yang mau dia ambil tuh kayak gimana gitu. Karena setahu ideologi di dunia itu cuma ada 2. Apa itu? Itu ada sosiologis sama sosiologis kan komunis, sama yang satunya itu liberal. Menurut Kak Nares itu kayak gimana sih Pancasila sebagai ideologi? Menurut aku Pancasila sebagai ideologi kayak yang sebelumnya udah aku mention juga. Jadi itu founding fathers kita berembuk bareng buat menentukan kita tuh harusnya dibawa kemana sih, ntar ideologi kita mau seperti apa kayak gitu. Jadi kalau buat aku Pancasila sebagai ideologi emang sekarang zamannya juga udah beda, dinamikanya udah beda. Tapi harusnya Pancasila sebagai ideologinya itu harus jadi sesuatu yang fleksibel juga buat ngikutin zaman kita sekarang. Jadi menurut aku masih pas-pas aja sih. Kalau Pancasila sebagai ideologi berarti mungkin penempatan Pancasila ke dalam bentuk ideologi, jadi kayak bentuk konsep atau ide-ide gitu untuk mempelajari caranya bernegara dan berbangsa yang benar dan baik. Ya seperti tadi lebih kurang merupakan suatu sistem atau pemikiran-pemikiran dasar di mana saat kita menjalankan sistem kenegaraan itu harus berdasarkan Pancasila. Menurut aku sebagai pemikiran atau nilai bangsa yang digunakan sebagai acuan untuk gimana kita berkehidupan sehari-hari di masyarakat. Artinya Pancasila itu dianut sebagai suatu dasar di mana yang dapat memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup yang baik. Sebenarnya aku kurang sepakat sih kalau Pancasila sebagai ideologi. Kenapa? Karena
menurutku tadi ideologi itu cuman ada dua gitu. Ya kalau nggak komunis, dia itu liberalis gitu. Sedangkan kalau Pancasila ini lebih ke pegangan yang kita pegang gitu loh. Jadi kalau menurutku Pancasila sebagai ideologi mungkin bisa dibilang agak memaksa gitu. Memaksa gimana tuh? Iya, karena tadi kalau Pancasila beneran kita anut sebagai sistem ideologi, itu jatuhnya pengimplementasinya pasti nggak bakal sempurna gitu. Kenapa? Karena tadi kalau kita mau nerapin Pancasila sebagai ideologi, seharusnya tuh nggak ada yang namanya perpecahan di antara kita. Itu kan sesuai sila kesatuan bangsa kayak gitu deh. Ini nggak bisa jawab pertanyaan berikutnya dong. Oh iya. Iya, kan aku udah nggak setuju. Oh iya. Kalau misalnya diwujudin nih Kak di dalam kehidupan sehari-hari, nilai Pancasila sebagai ideologi itu seperti apa sih Kak wujudnya? Perwujudan dari ideologi Pancasila itu dapat kita lihat seperti menghormati, kan di Indonesia ada banyak agama ya, beraneka ragam budaya, agama. Nah, dari bentuk perwujudan ideologi itu dapat kita lakukan dengan cara menghormati perbedaan yang ada, dan jangan menganggap perbedaan-perbedaan itu adalah suatu benteng atau tembok bagi kita, tapi lebih kita lihat sebagai kekayaan Indonesia yang harus kita jaga, dan tentunya dengan respect atau menghormati satu sama lain. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita sesimpel kita beribadah atau misalnya menghargai perbedaan, kita di lingkungan keluarga juga terdiri dari banyak suku, agama, jadi banyak perbedaan dan kita harus Jadi perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mengatur kehidupan sehari-hari, baik itu seperti yang sesuai dengan Pancasila seperti memeluk suatu agama dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin semacam kayak contohnya kalau di kehidupan sehari-hari kita gotong royong, terus kita bekerjasama dengan orang lain atau menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah dalam menentukan suatu pilihan seperti itu. Kalau menurut aku dengan mengamalkan sesuai sama si nilai-nilainya itu sih nggak kurang nggak lebih, tapi ntar kita harus ngejar dari diri sisinya seperti apa kayak gitu. Oke. Nah, terus apakah nilai-nilai ideologi Pancasila sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nih di dalam masyarakat ataupun di lingkungan kampus misalkan? Kalau udah mungkin udah lumayan ya, walau mungkin ada semua orang yang mengamalkan nilai Pancasila ini itu, tapi sejauh ini kayaknya tetap masih ada yang melaksanakan. Menurut saya sebagian sudah diaplikasikan dan baik, dan mungkin sebagian juga ada yang belum diaplikasikan, seperti ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila seperti itu. Insya Allah sudah ya, karena misalnya salah satu nilai ideologi Pancasila itu kan ada yang namanya musyawarah. Contoh kecilnya itu adalah dalam kita kerja kelompok misalnya, tidak memikirkan ego kita sendiri saja, tetapi bermusyawarah untuk mencapai mufakat itu dulu. Kalau sejauh ini mungkin seperti kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kayak masyarakat yang gotong royong, atau kalau mau berdiskusi untuk menyelesaikan masalah kan biasanya orang-orang banyak melakukan musyawarah seperti itu. Kalau menurut aku dari lingkungan yang sekarang aku tadi, dari aku sih udah ngerasa udah lumayan terasa ada ikatan persatuan gitu kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh kayak gitu. Mungkin sesimpel kan kita sudah bilang kalau kita itu dari latar belakang berbeda-beda, agama beda, suku semuanya beda, dan dari cara berbahasa, cara kita bertukar pikiran itu masih nyambung, masih nggak ada yang terlalu menyakiti satu sama lain gitu. Itu menurut saya mengenasi kita. Nah, menurut Kak Nales apa aja sih kendala dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku kendalanya itu justru dari orang-orang banyak yang nggak ngerti juga isi dari Pancasilanya apa, dan dari mereka jadi sulit buat mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin
karena setiap orang kan punya pandangan berbeda, pemikiran berbeda, jadi kayak nyatuin pemikiran orang-orang itu agak susah gitu, karena kan di sini kan juga banyak masyarakatnya, ada yang berbeda suku, ras, gitu, jadi susahnya gitu karena banyak perbedaan. Sebenarnya Pancasila itu kan pada dasarnya hal-hal baik gitu kan. Jadi kalau dari luar itu nggak ada sama sekali hambatan, malah hambatan itu datangnya dari kita sendiri. Entah itu pikiran rendah diri atau apatis, nggak mau bodo amat gitu sama lingkungannya, itu bisa jadi kendala kita. Kalau hambatan itu sebenarnya yang paling utama itu adalah pemikiran-pemikiran orangnya itu sendiri. Terkadang mereka masih memikirkan egonya yang lebih tinggi atau merasa lebih tinggi daripada yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, sehingga pemikiran-pemikiran seperti itu dapat menghambat tercapainya tercapainya ideologi Pancasila. Oke, kalau yang terakhir nih Kak, apa aja sih manfaat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi di kehidupan sehari-hari? Oh, ada banyak sekali. Contohnya itu adalah persatuan Indonesia. Kalau kita dari Sabang sampai Merauke semuanya bersatu, menerima keanekaragaman yang ada, Indonesia itu akan menjadi utuh dan dapat kita lihat sebagai sesuatu yang sangat berharga dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kalau misalnya kita ambil dari lingkup kecilnya, misalnya di dalam kerja kelompok tadi, seperti mengerjakan tugas, hubungan kita antar teman juga semakin erat, semakin bagus, dan kita juga bisa melihat berbagai macam ataupun satu masalah itu dari berbagai perspektif, sehingga menurut saya itu memang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa menciptakan suatu keadilan ya, jadi nggak ada kesenjangan sosial gitu antara misalnya masyarakat yang sana atau yang lain, itu kayak semua sama rata gitu perlakuannya. Jadi manfaat yang bisa kita dapat itu mungkin lingkungan yang lebih positif ya, dimana kita bisa dengan lebih terbuka bertukar pikiran, jadi lebih luang gitu, nggak ada batasan, cuma kayak lebih lapang aja gitu cerita sama orang. Oke, manfaatnya kalau menurut aku pasti sangat baik ya, karena orang-orang yang membuat Pancasila juga tahu karakteristiknya bangsa kita seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Jadi dengan kita mengamalkan nilai Pancasila, hidup dari kita juga bisa lebih terarah dan bisa membawa keharmonisan bersama gitu. Nah, mungkin karena pertanyaannya sudah habis, jadi saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Nare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.